Jumpa lagi dengan saya Bundar Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan menuju sukses sejati. Saudari dan saudara sekalian, perlu kita usahakan dalam hidup kita agar kita mampu membangun atau menjadi bahagia dengan diri sendiri. Menurut Martin Seligman, seorang psikolog, kepribadian manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 kelompok menurut cara mereka mencari atau menemukan kebahagiaan. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mencari, menemukan hidup enak. Pribadi dalam kelompok ini mencari atau menemukan kebahagiaan menurut mereka dengan cara mencari sesuatu yang enak, yang menyenangkan. Mereka sangat baik dalam menikmati kehidupan saat ini dan menjadikan hidup ini yang penting menyenangkan. Orang-orang dalam kelompok ini sering digambarkan sebagai pengejar sensasi, kenikmatan yang enak, yang menyenangkan, atau mencari hal-hal yang menggetarkan hati mereka, yang wow. Dan kelompok yang kedua adalah yang disebut orang-orang yang hidup dalam keterlibatan, hidup terlibat. Pribadi dalam kelompok ini mencari kebahagiaan dengan bekerja keras, berdasarkan keinginan besar atau gairah besar mereka. Mereka membenamkan diri pada diri mereka sendiri begitu dalam dengan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan keinginan besar bagi mereka. Bekerja dan bekerja, sukses dalam pekerjaan. Itulah hasrat mereka yang paling besar. Dan kesuksesan, keberhasilan, keterlibatan penuh dalam kerja itu menjadikan mereka bahagia. Karena tenggelamnya mereka dalam pekerjaan-pekerjaan, seringkali mereka menjadi dingin, kurang sosialisasi, kurang hangat dalam pergaulan, dan kurang memberikan perhatian baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi bagi mereka, waktu cepat berlalu dan tidak terasa karena mereka sungguh-sungguh terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Pribadi dalam kelompok ini menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka yakini dapat membuat sesuatu itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berarti, lebih bermakna, untuk sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri, lebih besar daripada apa yang bisa dicapai, supaya lebih berarti, supaya lebih bermakna. Sesuatu yang lebih besar dan menjadikan sesuatu yang lebih baik itu menjadi motivasi orang-orang dalam kelompok ini dan mendalam bagi mereka. Dengan demikian mereka menjadi pribadi yang bermakna, menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Jadi menurut Seligman itu ada 3 kelompok manusia yang dikaitkan berdasarkan pada bagaimana mereka mencari dan menemukan kebahagiaan, yaitu kelompok yang hidup itu enak, mencari kenikmatan, mencari yang enak. Yang kedua adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan, dan yang ketiga orang yang mencari keberartian hidup, keberartian diri, menjadi pribadi yang bermakna, menjadi pribadi yang berarti. Seligman menemukan bahwa kelompok-kelompok orang yang mencari kebahagiaan dengan mencari kesenangan semata, kenikmatan semata, itu hanya mengalami
sedikit kebahagiaan sejati. Sedangkan orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara hidup lebih berarti, lebih bermakna, dan sungguh-sungguh terlibat, itu sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Perhatian dan daya kita memberi pengaruh besar pada kebahagiaan diri kita sendiri. Orang-orang pada kelompok ini terlibat dan hidup bermakna, memiliki kesamaan yang sangat penting dan berarti, yaitu mereka sungguh-sungguh memiliki kegairahan yang mendalam dan mereka menggunakan kegiatan mereka untuk menjadikan diri dan lingkungan sekitar mereka itu lebih baik, dan lebih baik lagi. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki intensi tinggi. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang hendaknya kita usahakan agar kita dapat memiliki kebahagiaan dan agar kita bahagia dengan diri kita sendiri. Saya akan menyebutkan beberapa saja dan selanjutnya Anda nanti bisa membaca dari buku Menuju Sukses Sejati ini. Yang pertama adalah ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Jangan membuang-buang waktu untuk menunggu datangnya kebahagiaan. Karena setiap waktu yang kita buang sebenarnya dapat kita gunakan untuk menciptakan kebahagiaan. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling mujur, paling kaya, atau sangat tampan atau cantik, dan seterusnya. Mereka yang sangat bahagia adalah mereka yang berusaha untuk menggapai kebahagiaan, menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Dengan cara mensyukuri hidup ini, mensyukuri apa yang telah dia miliki, mensyukuri pengalaman-pengalaman hidup yang telah dilalui dan juga yang sekarang ini sedang dialami. Mereka yang sangat bahagia adalah mereka yang berusaha sekali lagi untuk menggapai kebahagiaan di dalam diri dan saat ini. Jika ingin menciptakan kebahagiaan, maka kita harus menjadikan kebahagiaan hidup sebagai prioritas. Kita bekerja sedemikian keras agar orang lain tidak menderita. Tetapi seharusnya kita juga melakukan hal yang sama untuk kebahagiaan kita sendiri. Dan yang kedua, lingkupilah diri kita, hidup kita ini dengan orang-orang yang baik dan tepat. Kebahagiaan itu sesuatu yang menular. Melingkupi diri sendiri dengan orang yang bahagia meningkatkan kepercayaan dan mendorong kreativitas kita juga untuk menjadi bahagia. Berada di sekitar orang-orang negatif memiliki pengaruh yang sebaliknya. Maka ini penting, mereka yang ingin menjadi bahagia, ya berusaha untuk menarik atau kita berada dalam lingkup orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia. Mereka ingin orang-orang bergabung dengan pesta belas kasihan agar dapat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Berpikirlah dengan cara demikian. Jika seorang merokok, apakah engkau akan duduk bersamanya terus sampai dia menghabiskan berbatang-batang rokok dan kemudian dirimu akan terkena akibat buruk dari kebiasaan merokok atau dari asap rokok yang dia hisap? Sekali lagi, kalau kita ingin bahagia, beradalah di sekitar orang-orang yang bahagia, bergaullah dengan orang-orang yang bahagia, dengan orang-orang yang baik. Jangan dengan orang-orang yang tidak bahagia, dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, cukup waktu tidur. Ini penting sekali. Waktu tidur yang cukup dan kita dapat tidur nyenyak dengan baik setiap harinya, itu juga akan membuat kita tidak stres, kita menjadi fresh, dan ini menyebabkan kita menjadi lebih segar dalam hidup. Oleh karena itu jangan abaikan tidur yang nyenyak, sehingga kita bisa sungguh-sungguh istirahat pikiran kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Orang yang bahagia juga menjadikan tidur sebagai prioritas.
Sebab dengan tidur cukup waktu dan berkualitas akan menjadikan mereka merasa sangat segar dan berkemampuan untuk berpikir yang jernih, banyak ide, dan juga melakukan hal-hal yang besar. Saudari dan saudara sekalian, masih beberapa hal yang bisa kita usahakan yang lain lagi. Ya. Anda yang ingin mengerti lebih dalam, lebih lanjut mengenai hal tersebut, silakan membaca buku Menuju Sukses Sejati, Mencapai Hidup Sejahtera. Sekian dan terima kasih. Selamat untuk mencoba. Anda pasti bisa.